Selamat pagi pemirsa, Bos The Fed redakan kekhawatiran inflasi dan bursa Wall Street pemirsa tampak melesat pada penutupan perdagangan kemarin. Bagaimana dengan Asia dan juga domestik, akankah tertular semangat dari Wall Street pada pagi hari ini? Bersama saya Prisa Sompodatu, Anda menyaksikan IDX Market Opening. Pemirsa, Bos The Fed redakan kekhawatiran inflasi dan bursa Wall Street melesat. Bursa saham Wall Street berakhir di zona hijau pada Rabu karena aksi jual saham teknologi mulai mereda dan rotasi ke saham siklikal berlanjut setelah komentar dari Chairman Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell menenangkan kekhawatiran seputar inflasi. Dow Jones Industrial Average bahkan melonjak 424 poin atau 1,35% ke rekor penutupan tertinggi 31.961. Saham Boeing meroket 8,1%, sementara Chevron melejit 3,7%, Goldman Sachs dan Visa keduanya melambung lebih dari 3%. Saham teknologi mengalami tekanan jual pada hari sebelumnya karena imbal hasil US Treasury 10 tahun menyentuh 1,4% atau merupakan level tertinggi sejak Februari 2020. Imbal hasil US Treasury turun dari posisi tertinggi setelah Powell terus mengesampingkan ancaman inflasi dan mengatakan bisa memakan waktu 3 tahun untuk mencapai target bank sentral secara konsisten. Dalam kesaksian hari Rabu di depan Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat, Powell menambahkan bahwa inflasi dapat bergejolak karena ekonomi dibuka kembali dan ada peningkatan permintaan. Tetapi dia memperkirakan inflasi tidak akan naik tajam dan mengatakan Bank Sentral memiliki alat untuk melawannya jika perlu. Dan dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, bagaimana penutupan dari Bursa Amerika Serikat atau Wall Street. Dow Jones Industrial Average naik 1,35% ke rekor penutupan tertinggi 31.961. S&P 500 ditutup melesat 1,14%, 3.925. Nasdaq Composite Index ditutup menguat 0,99%, 13.597. Dari Wall Street pemirsa, kita beralih ke bursa Eropa, di mana pasar saham Eropa juga menghijau setelah pernyataan dovish Powell meredakan kekhawatiran tentang perubahan kebijakan moneter dalam menghadapi kenaikan inflasi dan suku bunga. Selain pernyataan Bos The Fed Jerome Powell, data makro Jerman yang menjanjikan juga turut jadi sentimen positif kawasan Eropa. Pan-European Stock 600 menguat 0,46% menjadi 413. Powell mengatakan kepada Komite Perbankan Senat bahwa ekonomi Amerika Serikat masih jauh dari target lapangan kerja dan inflasi dan kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk mencapai kemajuan substansial lebih lanjut. Selain itu, ekonomi Jerman tumbuh lebih dari ekspektasi pada kuartal terakhir 2020. Angka resmi menunjukkan Rabu karena ekspor dan aktivitas konstruksi yang kuat mendukung pertumbuhan PDB sebesar 0,3%. Baik pemirsa, kita lihat penutupan dari bursa Eropa. Di Jerman, DAX meningkat 0,8% menjadi 13.976. FTSE 100 Inggris naik 0,5%, 6.658. CAC 40 dari Prancis naik 0,31%, 5.797. Eropa rata-rata berada di teritori positif sama seperti Wall Street, sementara Asia yang lebih dulu ditutup pemirsa justru masih turun tajam ke zona merah pada perdagangan di hari Rabu kemarin. Pelemahan saham-saham tekno di pasar China dan Hong Kong ini menekan market Asia. Ya, hal ini terjadi seiring kenaikan yield US Treasury belakangan ini yang menempatkan saham-saham yang sudah mahal atau overvalue dalam tekanan, sekalipun pasar obligasi stabil. Tetapi Bos The Fed Powell meredakan kekhawatiran ini dan terkait dengan inflasi dengan mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih jauh dari target lapangan kerja dan inflasi. Powell juga menambahkan suku bunga akan tetap rendah dan pembelian obligasi akan berlanjut sampai ada kemajuan substansial. Yield US Treasury tenor 10 tahun di pasar Asia turun 2 basis poin ke level 1,34%,
setelah pidato Chairman The Fed pada perdagangan sesi sore pada hari Rabu. Dan saham teknologi khususnya yang sensitif terhadap kenaikan yield sebab valuasinya sangat bergantung pada pendapatan ke depan tercatat melemah tajam saat yield melonjak. Sementara bursa saham Jepang pasca libur ke zona merah. Indeks Nikkei turun 1,61%, 29.671 pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks Kospi Korea Selatan juga ke zona negatif, turun 2,45%. Pasar saham China tertekan saat finish perdagangan di mana Shanghai Composite melemah 1,99%, sedangkan Shenzhen Komponen melemah 2,44%. Pelemahan juga terjadi pada indeks Hang Seng Hong Kong yang drop 2,99%. Berikut ini data lengkap ya dari Bursa Asia. Nikkei Jepang pada pembukaan tampaknya masih tutup ya untuk data terbaru dari pagi hari ini. Sementara Kospi Korea Selatan sudah dibuka 1,61% di level 3043,21. Data Hang Seng juga masih data penutupan pemirsa yang turun 2,99%, sementara Straits Times Singapura menguat 1,17% di level 2.924,58. Itu dia pemirsa dari Asia. Kita akan beralih untuk melihat pergerakan dari intraday trading indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di hari Rabu kemarin yang bertahan di zona merah, di mana pada hari Rabu IHSG tergelincir turun 0,35% atau sekitar 22 poin, 6.251. Meski demikian, asing masih mencatatkan net buy di pasar reguler sebesar 245,7 miliar rupiah. Bagaimana rekomendasi menjelang pembukaan perdagangan di hari Kamis ini pemirsa? Akankah tekanan masih melanda indeks harga saham gabungan sama seperti Bursa Asia atau justru berbalik menjadi menguat mengikuti penutupan dari Bursa Amerika Serikat? Kami akan segera kembali selepas pariwara berikut. Pasar modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau public figure ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portofolio saham. Itu bukan endorser atau influencer yang mempromot perusahaan tersebut. Kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Intinya jangan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Dan setelah mencermati data pembukaan pada pagi hari ini dari Asia, pemirsa rata-rata dibuka menguat, Nikkei menguat, kemudian Shanghai dari China juga dibuka menguat, Kospi juga menguat. Pemirsa, sebelum kita bahas untuk IHSG, kami punya informasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia ikut mengubah gaya hidup masyarakat dan perusahaan menuju era digital. Nah, tidak terkecuali sektor perbankan yang ramai-ramai mulai masuk kepada layanan digital, mulai dari mobile banking hingga branchless banking. Pandemi COVID-19 yang telah di Indonesia dan dunia dalam 1 tahun terakhir akhirnya ikut mengubah gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha di berbagai sektor pun melakukan transformasi menuju era digital, tidak terkecuali sektor perbankan.
Digitalisasi yang mulai terbentuk saat pandemi di sektor perbankan tercermin dari aktivitas nasabah bank yang mulai beralih ke layanan digital seperti mobile dan internet banking, serta layanan e-channel. Bahkan kondisi ini membuat jumlah kantor perbankan mulai berkurang. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, per Oktober 2020 jumlah kantor bank umum sebanyak 30.691 unit, di mana jumlah ini turun dibandingkan akhir tahun 2019, yaitu 31.127 unit atau turun 436 kantor. Sementara itu, PT Bank Sentral Asia Tbk semakin memantapkan diri bertransformasi menjadi bank digital terbesar pertama di Indonesia. Bank swasta raksasa di tanah air ini sebentar lagi akan meneguhkan diri sebagai bank digital pertama tanpa cabang dengan mengintegrasikan sistem digital perbankan. EVP Secretariat and Corporate Communication BCA Hera Harin seperti dikutip MNC Portal Indonesia mengatakan, saat ini BCA tengah mematangkan kesiapan dan pengembangan infrastruktur sekaligus ekosistem terintegrasi bank digital BCA. Hal ini untuk mendukung segala aktivitas produk, layanan, keamanan, hingga kenyamanan transaksi perbankan. BCA mencatat transaksi nasabah BCA di kantor cabang juga terus mengalami penurunan menjadi hanya 1,5% dari total keseluruhan selama pandemi COVID-19. Namun demikian, BCA tidak serta-merta langsung menghapus kantor cabang karena sebagian transaksi masih perlu datang ke bank. Berbagai sumber IDX Channel. Untuk membahasnya pemirsa, saya akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan Pak Mino, analis PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Mino. Selamat pagi Mbak Brisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak Mino. Ya, sama-sama Mbak Brisa. Pak, berbicara mengenai informasi yang baru saja kami hadirkan ya, mengenai branchless banking atau perbankan yang ramai-ramai akan beralih ke digital. Kabarnya seperti itu. Peluangnya sebenarnya seperti apa menurut Anda? Ya. Kalau melihat dari rencana beberapa bank ya, ini memang untuk perbankan digital ini kan menyasarnya kelompok milenial, di mana kalau menurut berdasarkan konsensus dari sensus dari BPS ya, itu porsinya 25% dari penduduk kita. Artinya itu jumlah yang cukup besar, sehingga kalau menurut saya ini peluang ke depan ini masih sangat besar gitu Mbak, terkait dengan bank digital tersebut gitu. Nah, bank digital ini peluangnya ke depan sangat besar dan bukan hanya untuk bank-bank kecil, tetapi bank-bank besar seperti BCA saja ini memantapkan diri bertransformasi juga menjadi bank digital melalui anak usahanya begitu ya, dan berencana menjadi bank digital terbesar pertama di Indonesia dengan istilah bank robot begitu ya, tanpa kantor cabang. Mungkin nantinya benar-benar tanpa kantor cabang, tapi untuk saat ini atau ke depannya di awal-awal masih akan menggunakan kantor cabang. Apakah karena kan yang listing di bursa juga banyak yang merupakan perbankan gitu ya, dan ada indikasi untuk memantapkan diri juga bertransformasi menjadi bank digital, artinya layak untuk dicermati Pak Mino? Ya, memang belakangan ada isu ya terkait bank-bank kecil yang kemungkinan akan bertransformasi menjadi bank digital, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman juga adalah terkait dengan valuasinya, karena saya lihat ada satu bank kecil ya yang valuasinya sekarang dari price to book value-nya itu udah di atas 2 kali, padahal rata-rata biasanya itu di bawah 0,5 kali gitu. Jadi artinya ini kenaikannya udah cukup tinggi dan ini perlu diwaspadai. Walaupun memang tadi saya bilang bahwa prospek untuk bank digital ini ke depan masih cukup besar gitu. Bank-bank apa saja yang ada kaitannya dengan bank digital gitu ya, yang valuasinya memang sudah cukup tinggi? Ya misalnya saya ambil contoh Bank Bumiarta misalnya, itu kan price to book value-nya sekarang udah di sekitar 2,9 kali, padahal rata-rata biasanya itu di sekitar 0,48 kali. Artinya pasar itu udah menghargai cukup mahal gitu. Bahkan untuk bank-bank besar misalnya yang konvensional, itu PI-nya, maksudnya price to book value-nya udah di sekitar itu. Artinya kalau dibandingkan konvensional sebenarnya ini udah cukup mahal gitu. Oke, ini sudah cukup mahal. Selain BNBA yang memang sudah cukup mahal dibandingkan rata-rata itu hanya 0,48 kali ya. Ya. Sementara valuasi dari BNBA sudah 2,9 kali. Ya. Adakah emiten perbankan yang mengarah ke bank digital lainnya ini yang lebih menarik menurut Pak Mino?
Sejauh ini saya belum melihat ya Mbak. Belum, oke. Mungkin ya maksudnya kalau dari terkait valuasi memang dengan kenaikan belakangan itu menjadikan harganya udah cukup mahal gitu. Kenapa prospek dari bank digital ini Pak Mino belum tampaknya terlalu tertarik ke sana? Sebenarnya lebih terkait dengan harganya saat ini ya. Kalau tadi bahwa ke depan memang dengan adanya tuntutan zaman ya bahwa teknologi terus berkembang, kemudian nasabah juga menuntut transaksi yang lebih efisien, bisa diakses di mana aja gitu. Tentunya ini peluang untuk bank digital itu masih cukup besar. Cuma ya lagi-lagi harga di pasar itu pasti akan nanti pada akhirnya akan mengacu pada fundamentalnya. Salah satunya adalah valuasinya itu seperti apa. Apakah sudah mahal atau belum gitu. Oke. Untuk kondisi saat ini saya lihatnya sudah cukup mahal gitu. Valuasinya karena saat ini sudah cukup mahal sehingga Anda tidak terlalu tertarik untuk berinvestasi di saham-saham ini dulu ya? Iya, betul. Baik, nanti akan kita bahas lebih ke saham pilihan Anda, tapi kita ke indeks harga saham gabungan kalau begitu. Dari Wall Street, Dow Jones kembali rekor, kemudian S&P, Nasdaq juga rebound gitu ya, di atas sekitar 0,9 sampai dengan 1% lebih. Dari Eropa juga demikian, tapi Asia masih ketinggalan di penutupan kemarin melemah. Tapi kalau saya perhatikan pagi hari ini Nikkei, Kospi, kemudian Hang Seng itu kompak mengalami penguatan, bahkan bursa China juga menguat. Bagaimana peluangnya untuk indeks harga saham gabungan pada pembukaan pukul 9 nanti? Ya, kalau menurut prediksi kita indeks harga saham gabungan hari ini akan bergerak menguat ya, seiring dengan sentimen positif baik dari global maupun regional. Kemudian harga komoditas juga terpantau naik. Laporan keuangan juga ada beberapa yang cukup bagus ya. Untuk rentang supportnya sendiri kita prediksi ada di 6210, resistnya ada di 6290. Baik, range-nya adalah 6210 sampai dengan 6290. Ini untuk range jangka pendek ya? Iya, betul untuk hari ini. Secara teknikal, pola apa sih yang terbentuk dari indeks harga saham gabungan, Pak Mino? Apakah masih konsolidasi? Ya memang belakangan agak cenderung konsolidasi ya, lebih karena memang minim sentimen sambil menunggu laporan keuangan emiten yang sudah mulai beberapa dirilis sebenarnya, tapi sebagian besar belum keluar gitu Mbak. Apakah itu artinya kita lebih baik melirik saham-saham yang ada peluang untuk merilis laporan kinerja yang kemungkinan akan cukup baik dan juga emiten-emiten berbasis komoditas? Ya itu bisa jadi pilihan ya, karena kan kalau emiten-emiten komoditas misalnya itu pasti korelasinya nanti kinerjanya terkait dengan harga komoditasnya. Kemudian untuk emiten-emiten yang diprediksi kinerjanya baik juga itu bisa menjadi salah satu opsi juga untuk teman-teman misalnya untuk melakukan pembelian gitu. Walaupun sebenarnya beberapa emiten besar sudah merilis laporan keuangan yang boleh dibilang sesuai dengan ekspektasi dan itu juga mempunyai prospek yang cukup bagus di tahun ini. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Oke, jadi bukan hanya emiten yang baru akan merilis laporan kinerja keuangannya yang kemungkinan akan mumpuni, tetapi juga yang sudah merilis dan memang sesuai dengan ekspektasi ini juga masih layak untuk dicermati. Iya, betul. Baik. Kalau kita berbicara emiten yang kemungkinan baru akan merilis laporan keuangannya dengan cukup baik atau sesuai dengan ekspektasi, dari Indo Premier lagi melirik saham apa nih Pak? Ya, kalau yang belum keluar ya, itu kan saham-saham terkait komoditas mineral misalnya kayak nikel, Inco, Antam gitu. Dan itu juga kebetulan harga komoditas kan naik gitu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran, maksudnya sedikit gambaran dari kita terkait kira-kira emiten apa yang mungkin kinerjanya akan lebih baik di tahun lalu gitu. Menanti laporan keuangan dari emiten-emiten komoditas khususnya ke tambang logam ya? Ya. Ada Inco dan juga Antam. Apakah itu artinya sambil menanti hasil kinerjanya di tahun 2020 lebih baik mulai dicicil beli atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau untuk kedua emiten tersebut sebenarnya trennya kan masih cukup menarik ya, karena ya, ada kenaikan harga komoditasnya, kemudian prospek tahun ini juga tentunya jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Jadi kenaikan harga komoditas itu kemungkinan masih akan berlanjut gitu dan akan berdampak positif terhadap kinerja dari emiten tersebut. Gitu. Inco penutupan kemarin tepat di posisi 6.300. Sebaiknya strategi untuk investasinya bagaimana?
Ya kalau untuk investasi tentunya kita nggak bicara jangka pendek ya, mungkin lebih agak jangka panjang time frame-nya minimal misalnya sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun kah? Kalau untuk strateginya sendiri, dengan melihat penutupan kemarin ya, mungkin bisa dilakukan cicil buy on weakness ya, karena kemarin kan ditutup melemah ya. Gitu. Tapi di pre-opening pada pagi hari ini ya, Pak Mino, Inco-nya sudah naik 2% di 6450, tadi masih di 6300. Bagaimana, seberapa menarik peluang untuk buy on weakness? Ya, kalau pembukaan udah naik ya, memang tadi kan harga komoditas juga nikelnya, khususnya untuk nikel ya, naik di atas 1%. Jadi ini tentunya menjadi sentimen positif. Kalau untuk buy on weakness ya mungkin kita nunggu ada sedikit koreksi dikit ya, karena dalam intraday itu kan tidak selalu harga sahamnya itu ketika opening langsung nanti lanjut mengalami kenaikan. Bisa jadi nanti turun dulu tapi nanti pada akhirnya akan tutup positif kita. Baik, 4 menit menjelang pembukaan kita masih di pre-opening pemirsa ya, dan Pak Mino sempat membahas mengenai Inco dan juga Antam. Nanti akan kita bahas lebih jauh juga terkait dengan emiten update dan juga saham pilihan. Tapi kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Ekonomiannya terjamin. Presiden Joko Widodo sempat menyoroti kelangkaan kedelai yang ada di Indonesia. Urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah wisatawan Nusantara, domestik. Jadi produk-produknya juga eventnya outdoor. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saya masih akan berbincang bersama dengan Pak Mino. Beliau ini adalah analis dari Indo Premier Sekuritas Indonesia. Kita masih melanjutkan, tadi beliau menyampaikan bahwa menarik untuk mencermati saham-saham yang akan merilis laporan keuangan atau belum merilis laporan keuangan dengan ekspektasi akan positif kinerjanya di tahun 2020, yaitu komoditas. Khususnya kan harga komoditas sedang menguat, dan yang di-highlight dari Pak Mino adalah Antam dan juga Inco. Tadi saya sampaikan bahwa Inco sudah menguat 2,38% di pre-opening dengan kenaikan di posisi 6.450. Kata Pak Mino, ini sebaiknya di buy on weakness. Buy on weakness di posisi berapa? Oke. Kita tunggu, Pak. Mungkin di rentang sekitar 6.250-an ya. Oke. Iya. Peluangnya? Kondisi saat ini sudah mengalami kenaikan. Kalau peluangnya sendiri bisa menguji posisi berapa? Kalau saya lihat dalam jangka pendek ini Inco kalau harga nikelnya terus naik ya, itu bisa menguji level 7.100-an. 7.100 jangka waktu pendek. Kalau untuk jangka waktu panjang yang Anda katakan tadi mungkin minimal 1 tahun? Ya, kalau untuk 1 tahunan dengan catatan bahwa komoditas terus naik ya, dengan pemulihan ekonomi yang berjalan dengan baik, saya pikir mungkin level 8.000-an itu bisa tercapai sih, Mbak. 8.000-an bisa tercapai ya, asalkan juga harga komoditas meningkat dan bisa membreak target terdekat di 7.100 ya? Iya, betul. Buy on weakness 6.250. Kalau untuk Antam? Ya, kalau untuk Antam mungkin bisa mulai masuk ya dengan posisi harga saat ini. Saya lihat sendiri targetnya dalam jangka pendek mungkin bisa ke level 3.000
1440-an ya. Itu level yang memang sempat tercapai di sekitar bulan awal-awal Januari lah. Jadi kalau misalnya nanti ya 3440 ya? Iya. Kalau target 1 tahun? Mungkin bisa, tadi ya dengan catatan tadi mungkin bisa ke 4.000-an. 4.000-an. Baik. Ya. Bisa beli di posisi sekarang karena Antam juga naik 2,4%-an, pemirsa di sekitar 2.990, ada target terdekat 3.440, dan berbicara jangka panjang dengan kondisi harga komoditas terus menguat begitu ya, ada peluang bisa ke posisi 4.000 untuk Antam. Nah, kalau melihat harga komoditas saat ini kondisinya seperti apa sih Pak Mino? Ya, bentar ya Mbak, saya cek dulu. Harga nikel memang terus mengalami peningkatan ya? Ya, untuk nikel sendiri tadi malam itu tepatnya itu naiknya 1,82%. Oke. Kemudian untuk timah juga naiknya 2,37% ya. Jadi ini kenaikannya masih cukup baik. Makanya erat kaitannya dengan emitennya juga ya, atau sahamnya yang listing di Bursa Efek Indonesia. Iya, betul. Baik, dan waktu telah menunjukkan pukul 9:01 pemirsa. Saya sampaikan dulu ya, untuk saham pergerakan dari market pada pagi hari ini, khususnya IHSG yang berhasil menguat sesuai dengan proyeksi Pak Mino tadi, naik 0,76% atau 47 poin di 6.298 pemirsa pada pagi hari ini. 6298, range kata Pak Mino tadi 6210 sampai 6290. Tapi 6290-nya ini sudah terlampaui Pak Mino, bahkan sudah di 6.300. Target selanjutnya dari IHSG di posisi berapa? Bentar ya. Sambil kita menantikan ya, Pak Mino ini menganalisis mengenai indeks harga saham gabungan, kami tampilkan grafis mengenai emiten update. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda pemirsa, emiten update yang kami highlight pada pagi hari ini. Yang pertama adalah BBTN dan juga Telkom. Di mana kemarin ketika indeks harga saham gabungan melemah, saham Telkom dan BBTN ini masih diborong investor asing. Kemudian ada informasi terbaru dari ITMG, di mana laba bersih Indo Tambang Raya Megah atau ITMG tahun 2020 turun 69,5% menjadi sekitar 39,47 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada Cepin atau Charon Pokpan yang mengekspor produk olahan unggas perdana ke Qatar. Kita tahu kan bahwa Cepin ini juga sudah mengekspor produknya ke sejumlah negara seperti Jepang dan kini ke Qatar. Dan berikutnya pemirsa ada BBCA yang terus memantapkan diri bertransformasi menjadi bank digital terbesar pertama di Indonesia dan berencana akan jadi bank robot tanpa kantor cabang. Tentunya ini masih membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Kami meng-highlight secara fundamental adalah BBTN pemirsa atau Bank Tabungan Negara TBK. Di mana update pada Rabu 24 Februari 2021 ya pemirsa. Menguat 5% di 2.100, kemudian kinerja 6 bulan terakhir sudah naik 57%, PBV-nya 1,1 kali, PER-nya 14 kali, market cap-nya 22 triliun rupiah, dan net buy asing di pasar reguler pada perdagangan kemarin cukup signifikan 119,5 miliar rupiah, dan termasuk yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan tidak jatuh terlalu dalam. Pak Mino, bagaimana dengan proyeksi dari target indeks harga saham gabungan terlebih dahulu setelah hari ini sudah lewat dari target terdekat Anda di 6290? Ya, untuk target selanjutnya ada di sekitar 6350, Mbak. 6350 ya? Baik, itu dia rekomendasinya untuk indeks harga saham gabungan yang bisa menjadi acuan Anda pemirsa dalam bertransaksi saham. 6210 adalah support, target terdekat 6290 sudah tercapai tapi masih tarik-menarik begitu ya. Dan target selanjutnya di 6350. Kecenderungan hari ini akan menguat ya Pak Mino? Iya betul Mbak. Baik, kami ingin membahas mengenai emiten update tadi Pak. Menurut Bapak mana yang menarik nih antara BBTM dan Telkom yang masih diborong asing atau ITMG yang kinerjanya turun mungkin ada peluang lebih baik di tahun 2021, atau Cepin yang mengekspor produk olahan unggas perdana ke Qatar, atau tadi BBCA yang anak usahanya ini berpeluang memantapkan diri bertransformasi jadi bank digital? Ya, kalau secara fundamental
sebenarnya BCA, kemudian BTN, ITMG itu prospeknya masih cukup baik. Jadi kalau suruh memilih mungkin 3 itu bisa jadi pilihan ya. 3 itu bisa jadi pilihan ya. Kebetulan kami meng-highlight BBTN nih Pak, Bank Tabungan Negara, di mana kemarin naik 5% di 2100, dan dari segi PBV-nya 1,1 kali, PER-nya 14 kali, seberapa menarik mencermati BBTN? Ya, ini tidak terlepas dari kinerja keuangan Bank BTN ya di tahun 2020 yang laba bersihnya itu meningkat hingga 667% ya. Ini ditopang oleh penurunan cadangan yang sampai 35%-an dan pendapatan yang naik 4%. Nah, di tahun ini sendiri memang perusahaan juga masih cukup optimis ya. Bahkan untuk laba bersihnya manajemen yakin akan masih tumbuh di sekitar 50-70%. Kemudian untuk penyaluran kredit juga akan tumbuh ya 7-9% dibandingkan dengan tahun lalu 2%. Jadi ini secara sentimen memang dari sisi fundamental cukup mendukung dari kenaikan harga Bank BTN di pasar gitu. Baik, kalau begitu BBTN proyeksinya akan seperti apa? Hari ini melemah tipis 0,48% di 2090. Kira-kira peluangnya kalau ingin berinvestasi di BBTN strateginya seperti apa Pak Mino? Ya, kalau untuk BTN sendiri di sepanjang tahun ini kita proyeksikan harganya akan mencapai di level 2350. Tadi seiring dengan kinerja fundamental yang cukup bagus dan tahun ini juga proyeksinya masih cukup oke. Nah, kalau misalnya ada sedikit koreksi tentunya itu bisa dimanfaatkan untuk buy and weakness ya. Mengingat tadi kalau menurut kita sih hitungannya nilai wajarnya di sekitar 2350 ya. Nilai wajarnya 2350. Oke, berarti penguatannya sudah tidak akan seatraktif di tahun 2020 mengingat range di tahun 2020 itu bahkan dari satu satuan ya 1130 sampai 2100-an. Iya, karena memang di tahun 2020 kan efek dari pandemi Covid itu sempat membuat saham-saham perbankan mengalami koreksi yang cukup dalam gitu. Nah, di tahun ini kan udah mulai recover dan tentunya pertumbuhannya akan lebih kecil ya dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, artinya kalau tidak ada pandemi di tahun 2020 range antara BBTN dengan support dan resistennya tidak akan jauh sama seperti target 2021 ini ya? Ya, bisa jadi seperti itu Mbak. Oke, ada target di 2350. Apakah BBTN termasuk rekomendasi saham pilihan Anda hari ini Pak? Untuk hari ini sendiri kita ada beberapa rekomendasi ya, tapi bukan BTN. Jadi untuk bank kita ada BBNI, kemudian saham yang lain adalah CTRA, ada Ali dan PTPP Buy on Weakness. Oke, ada BBNI, CTRA, Ali dan PTPP. Strateginya seperti apa pemirsa? Kita harus jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Benarkah tren transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut? Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Otoritas Jasa Keuangan optimis pertumbuhan kredit perbankan akan mengalami perbaikan. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.389,834 mengalami penguatan di 0,26%, di mana secara keseluruhan belum mampu. Segmen yang tentunya cukup dinanti-nanti pemirsa ya, analisis saham pilihan dari Indo Premier Sekuritas Indonesia. Dan kami tampilkan kembali, tadi sudah disebutkan ada Ali direkomendasikan buy, BBNI direkomendasikan buy, CTRA buy, PTPP buy on weakness. Langsung saja kita ulas kembali bersama dengan Pak Mino.
Apa yang menarik dari Ali sehingga Anda rekomendasikan beli? Apakah juga karena harga komoditasnya nih Pak Mino? Ya, selain harga komoditas yang mendekati level 4.000 ya, kemarin kan laporan keuangan Ali juga cukup baik, kenaikannya cukup tinggi. Jadi saya pikir itu bisa menjadi katalis positif untuk Astra Agro Lestari. Oke, berarti dari komoditas yang menguat bukan hanya nikel dan beberapa tambang logam lain, tetapi juga komoditas perkebunan ya? Ya, secara tren dari awal tahun ini cukup menarik ya, karena bahkan sudah mendekati ke level 4.000-an lagi gitu. Jadi ini tentunya juga akan berimbas positif untuk Ali gitu. Baik, dari informasi terbaru laba Astra Agro Lestari pemirsa melesat 294% pada 2020. Bagaimana strateginya Pak? Ya, untuk hari ini kita rekomendasikan buy dan dengan rentang support di 11.050 dan resist di 11.600. 11.050 dengan resisten di 11.600. 11.600. Kalau sekarang di 11.525, sebaiknya buy on weakness? Tadi ya Mbak, kalau untuk rekomendasi kita tidak mengubahnya, jadi kita tetap buy. Tapi mungkin rentang yang perlu diperhatikan ya tadi di 11.050 dan 11.600 gitu. Jadi kalau untuk pertanyaannya mau beli di level berapa ya di level di antara itu gitu. Oke, jadi nggak apa-apa ya buy di current price dengan penguatan sudah 1% di 11.525, range-nya dekat-dekat 11.6, mungkin bisa profit taking jangka pendek dulu. Ya, idealnya adalah kita beli sebenarnya mendekati harga closing atau supportnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya beli hari ini tapi tidak untuk dijual hari ini dan ekspektasi misalnya ke depan masih akan naik, tentunya tidak ada salahnya kalau misalnya kita beli di current price gitu. Tapi lagi-lagi tergantung dari trading plan teman-teman gitu. Oke. Kalau kita mau keep untuk jangka agak panjang, tidak untuk trading jangka pendek, setelah tembus 11.600, kita masih bisa memiliki proyeksi menguji posisi selanjutnya di berapa? Bentar. Karena sekarang di 11.525, kalau ternyata mampu break 11.600. Ya, target selanjutnya di 11.825 ya. Oke, 11.825, tapi harus break dulu pemirsa di 11.600 dan sejauh ini pengamatan Pak Mino, range-nya masih di 11.050 sampai 11.600 dulu. Baik Pak, itu dia untuk Kak Ali. Selanjutnya Anda merekomendasikan tadi adalah BBNI ya? Iya, betul. Bagaimana analisis untuk BBNI? Ya, untuk BNI, terutama di sektor perbankan ya, memang tahun ini diharapkan ada proses pemulihan ekonomi, bahkan untuk target kredit sendiri Bank Indonesia kan cukup positif ya di tahun ini 5-7%, dan ini akan menjadi angin segar untuk sektor perbankan, apalagi kemarin juga pemerintah menaikkan dana PEN ya, artinya diharapkan daya beli akan membaik, dan ini bisa berdampak positif ke sektor perbankan juga gitu. Jadi dengan penutupan kemarin yang cukup positif juga, kita harapkan hari ini untuk BNI akan kembali berlanjut naik ya. Jadi kita rekomendasikan buy dengan support di 5975, resist di 6175. 5975, resisten di 6175 ya? Iya, betul. Rekomendasinya buy untuk BBNI. Sekarang di 6125, kalau mampu break di 6175 target terdekat Anda, peluang atau resisten selanjutnya di posisi berapa? Ya, untuk target jangka pendeknya untuk BNI ada di 6.400. 6.400 target kedua ya untuk BBNI. Terkait dengan informasi dari Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta agar bank plat merah bertransformasi ke bisnis utamanya kembali, atau katanya ke kitahnya begitu ya, di mana BBNI ini diminta untuk lebih fokus memperkuat bisnis internasional dan luar negeri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Mino? Ya, memang sudah seharusnya begitu ya, karena kalau kita lihat masing-masing bank ya, kalau yang fokus di segmennya masing-masing memang kinerjanya cukup baik ya, misalnya kayak BRI di sektor mikro dan UMKM, kemudian Bank Mandiri misalnya di sektor korporasi, artinya tidak ada
timbang tindih antar bank gitu. Jadi persaingannya bisa lebih minimal gitu karena mereka punya pasar masing-masing. Gitu. Betul. Ada segmennya masing-masing ya sehingga diminta untuk kembali memperjelas model bisnisnya. Baik. Iya betul. Itu dia untuk BBNI. Jadi dari Pak Mino lebih meng-highlight BBNI pemirsa, bukan bank-bank digital ataupun BBTN yang kemarin sempat diborong, tapi tadi juga sempat disampaikan analisisnya. Kemudian Anda merekomendasikan dari properti CTRA. Seberapa menarik CTRA? Ya, ini belakangan sektor properti cukup diuntungkan dengan kebijakan terbaru ya dari Bank Indonesia terkait DP 0%. Kemudian suku bunga juga diturunkan 25 basis poin. Ini tentunya diharapkan bisa mendongkrak kinerja dari emiten sektor properti ya. Khususnya market sales ya? Iya betul. Jadi dari trennya sendiri ini untuk sektor properti masih cukup menarik atau cukup bullish dan CTRA memang trennya juga lagi bullish gitu Mbak. Jadi untuk hari ini kita rekomendasikan buy. Buy untuk CTRA? supportnya sendiri, Baik, supportnya di posisi berapa? 1130, resistnya ada di 1170. Baik, 1130 adalah support, resisten di 1170, direkomendasikan buy. Resisten kedua di posisi berapa? Resisten kedua ada di 1190, Mbak. 1190, itu adalah resisten kedua. Ya, dengan target terdekat di sekitar 1220-an lah. 1220-an target terdekat untuk CTRA dari sektor properti pemirsa ya, di mana marketing sales CTRA Januari 2021 ini juga naik 2 digit. Mungkin ini salah satu faktor ya yang membuat Pak Mino lebih memilih CTRA dibanding emiten properti lain ya. Ya, tapi secara umum memang sektor properti ini sentimennya lagi cukup positif. Gitu. Oke, jadi beberapa emiten properti lain juga menarik, tetapi Anda lebih meng-highlight ke CTRA ya? Ya, betul. Oke, pemirsa, pilihan investasi tentunya kami kembalikan ke Anda. Selanjutnya, dari infrastruktur juga tidak ketinggalan, khususnya konstruksi ada PTPP, tapi lebih ke buy on weakness. Jarang nih Pak, PTPP kembali direkomendasikan atau masuk ke dalam saham pilihan. Apa yang cukup menarik dari PTPP? Ya, sebenarnya memang sektor ini lagi agak sedikit tertekan lah setelah beberapa sentimen kan boleh dibilang udah terprice in ya, misalnya kayak SPF dan yang lain-lain gitu. Nah, kondisi saat ini untuk PTPP memang lebih cenderung konsolidasi, tapi dengan volume yang menurun ya. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Buy on weakness di posisi berapa? Ya, untuk supportnya hari ini ada di 1620, resistnya ada di 1720. Oke, support 1620 artinya beli dekat-dekat level itu ya? Iya, betul. Berarti level sekarang Pak Mino, 1675 boleh mulai cicil? Ya, dekat-dekat ya. Kemudian target terdekat 1720 direkomendasikan buy on weakness. Ini ya, lebih ke jangka pendek Pak Mino atau sebenarnya bisa dikip untuk jangka waktu setahun? Lebih ke jangka pendek sebenarnya karena kita untuk rekomendasi harian memang selain pertimbangan fundamental ya, itu lebih bobotnya mungkin lebih besar ke pergerakan harga dari saham itu sendiri gitu. Oke. Baik, itu dia saham-saham pilihan, ada 4 yang di-highlight dari Indo Premier Sekuritas, khususnya dari Pak Mino pemirsa ya, ada BBNI, CTRA, AALI direkomendasikan buy, dan PTPP direkomendasikan buy on weakness dengan level-level beli, support atau harga ya target harga bawah begitu ya, kemudian resistennya juga sudah disampaikan. Kita beralih ke perkembangan market pada pagi hari ini Pak Mino, di mana beberapa saham second liner seperti Bank Capital, Bank Harda, Bank Artagraha, Bank Net, Bank Ganesha, Bank MNC ini kembali berturut-turut Pak masuk dalam deretan top gainers berdasarkan persentase. Kalau kata netizen nih namanya apa ya, kenaikan berjilid-jilid. Bagaimana tanggapan Anda? Ya itulah, mungkin kalau menurut saya lebih didorong oleh euforia ya. Sebenarnya kita bisa belajar dari kenaikan saham bank sejenis di beberapa waktu yang lalu. Jadi jangan sampai nanti kita beli di posisi cukup tinggi karena valuasi udah cukup mahal dan
ujungnya kita justru nanti malah jadi rugi gitu. Jadi walaupun naik tapi sebaiknya jangan terlalu terbawa euforia juga gitu. Oke, jangan terlalu terbawa euforia dan pastinya yang ingin melakukan pembelian di saham seperti ini sudah tahu resikonya ya Pak ya? Iya, betul. Oke, sudah tahan mental pasti pemirsa. Jadi yang baru jangan coba-coba dulu ya, karena nantinya justru bisa nyangkut Pak Mino ya? Iya, kalau kita nggak hati-hati bisa jadi malah nyangkut. Gitu. Betul. Pak Mino, tips menutup perjumpaan kita ataupun rekomendasi pada pagi hari ini apa saja? Ya, intinya ketika kita mau beli saham, banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya misalnya fundamentalnya, kemudian dari sisi pergerakan harganya juga gitu. Dan jangan sampai kita tergiur oleh saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan dalam sehari. Karena biasanya ketika nanti koreksi, itu turunnya juga akan signifikan gitu. Jadi antara naik dan turun itu akan kurang lebih akan sama lah. Baik, sementara nanti kalau koreksi belum tentu kita sudah profit taking atau belum tentu kita sudah untung ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Mino analisis rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, sama-sama Mbak Prisa. Baik, pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Mino, analis dari Indo Premier Sekuritas Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi khususnya saham Anda. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, karena kami masih akan kembali dengan informasi terupdate lainnya dalam satu segmen terakhir. Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diyakini akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pertama dari melemahnya IHSG di hari ini, pemirsa, industri turun 2,43%. PT Aneka Tambang TBK atau Antam ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saham Antam minus 6,73%, level 3.000-an sudah ditinggalkan. Dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya, gitu ya. Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Pemirsa, pemerintah memutuskan tidak memperpanjang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Hal ini disebabkan banyak penerima bantuan yang justru berada di kelas menengah. Hasil evaluasi bantuan subsidi upah atau BSU, Kementerian Keuangan menyebutkan penerima BSU dengan gaji di bawah 5 juta justru sebagian besar diterima oleh kelompok pekerja berpendapatan menengah. Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan jumlah penerima BSU yang berada di kelompok pendapatan menengah sekitar 60% dari total penerima BSU. Oleh sebab itu, pemerintah ke depan akan mengkalibrasi ulang penyaluran bantuan untuk 40% pekerja berpendapatan ke bawah di masa pandemi COVID-19 pada tahun ini. Akibatnya, pemerintah terpaksa menyetop bantuan subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah 5 juta. Untuk BSU memang evaluasi kita melihat bahwa kelompok yang berpenghasilan tinggi itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari penghasilan yang rendah. Dengan kondisi tadi kita akan evaluasi dan kita akan lihat untuk bantuan 21 yang memang saat ini kita fokus pada yang 40% di bawah. Kementerian Keuangan berharap bantuan perlindungan sosial bagi 40% pekerja masyarakat kelas menengah ke bawah dapat terus berlanjut melalui bentuk yang berbeda. Di antaranya adalah program Keluarga Harapan, Kartu Sembako,
bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Bulog memastikan stok pangan baik beras, gula maupun daging aman hingga semester 1 tahun ini. Surplus panen beras serta adanya impor penugasan berupa daging kerbau dan juga gula mampu mengamankan jumlah pangan terutama jelang bulan Ramadan dan juga Lebaran. Perusahaan umum Bulog memastikan ketahanan stok pangan dalam 6 bulan ke depan dalam posisi aman. Stok cadangan beras berada pada angka 1 juta ton dengan panen gabah pada bulan Februari sebesar 4,2 juta ton dan jika dijadikan beras bisa mencapai 2,4 juta ton. Dan jika dilihat dari kebutuhan bulanan sebesar 2,3 juta ton, dengan demikian produksi bulan Februari surplus 100.000 ton. Jumlah ini akan bertambah dengan prediksi panen hasil produksi gabah di bulan Maret sebesar 5,7 ton dengan surplus akhir tahun 2020 kemarin yang mencapai 7 juta ton. Dengan kata lain, melihat kondisi tersebut dan panen selanjutnya di bulan April, maka stok beras dapat dikatakan aman. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Muhammad Suyamto mengatakan, pihaknya terus melakukan penugasan dari pemerintah berupa stabilisasi harga beras, gula, dan daging di pasar dengan menggunakan stok yang disimpan oleh Bulog. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan importasi daging kerbau dari India, Pak. Ini kita harapkan mulai masuk nanti di akhir Maret dan bisa kita manfaatkan untuk stabilisasi harga daging. Yang kedua juga terkait dengan komoditi gula, Pak. Stok kita juga masih cukup banyak. Kita melalui anak usaha kita, PT GMM, mendapatkan importasi raw sugar sekitar 53.000. Ini masuk di pertengahan Maret, Pak. Sehingga bisa memperkuat stok gula kita dalam menghadapi nanti puasa dan Idul Fitri tahun ini, Pak. Gitu, Pak. Jadi secara umum stok sangat cukup khusus. Sementara itu, Bulog juga telah mendapatkan penugasan impor daging kerbau beku dari India sebesar 80.000 ton per tahun dan dilakukan bertahap setiap bulannya. Sedangkan untuk gula, Bulog melakukan impor sesuai penugasan dari pemerintah untuk menstabilkan harga gula jika terjadi kenaikan di pasar sebesar 53.000 ton secara bertahap. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Dan pemirsa, informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam IDX Market Opening pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sampodatu pamit undur diri. Selamat pagi, sukses selalu untuk investasi Anda dan sampai berjumpa kembali.